Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nadia Lutfiana dari Universitas Muhammadiyah Kudus, Prodi S1 Keperawatan. Gimana kabarnya Ibu? Baik. Di sini saya mau bertanya Bu, apakah Ibu sudah paham mengenai virus corona? Ya tidak paham tapi tahu dari televisi. Oh ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu virus corona. Virus corona itu adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Di sini sistem pernapasan itu ada dua Bu, infeksi pernapasan ringan seperti flu dan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia paru-paru. Dan selanjutnya di sini ada beberapa gejala dalam virus corona. Yang pertama itu adalah demam. Di sini demam, apabila ibu mengalami demam jangan panik, tapi perlu diperhatikan bila mengalami demam ibu langsung bergegas ke rumah sakit karena belum tentu yang ibu rasakan dalam demam itu adalah virus, tetapi juga bisa demam biasa. Yang kedua adalah batuk dan pilek. Untuk larangannya di sini ibu tidak boleh meminum yang dingin. Sebaiknya ibu meminum air putih yang biasa untuk menghindari gejala batuk dan pilek. Yang selanjutnya, gejala yang ketiga itu adalah lemah dan letih atau lesu. Yang keempat, sakit tenggorokan. Di sini ibu bisa membiasakan minum air putih selama 15 menit sekali untuk mencegah adanya kekeringan yang ibu alami. Yang terakhir adalah gangguan pernapasan. Dari gejala tersebut yang sudah saya jelaskan kepada ibu, apakah ibu sudah jelas? Apa ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas tapi ada yang saya tanyakan. Yang bagian mana Bu? Yang tenggorokan. Apakah sebaiknya kalau minum air putih itu hangat atau yang dingin? Itu selera orangnya masing-masing Bu, boleh hangat, boleh air mineral biasa, tapi jangan dingin. Ya, tapi kan sebaiknya yang hangat agar di sini tidak lengket. Ya, itu selera orang berbeda-beda Ibu. Dan di sini saya akan melanjutkan materi yaitu penularan pada virus corona. Yang pertama, melalui udara dengan batuk dan pilek. Maksud yang di atas ini, jika seseorang siapapun itu sedang batuk dan pilek, maka sebaiknya ibu menghindar karena jika ibu tidak menghindar, ibu nanti akan terkena percikan dari batuk dan pilek itu. Yang kedua, menyentuh atau berjabat tangan. Setelah adanya virus corona ini, semua orang tidak diizinkan dulu dalam melakukan hal ini karena sangat rentan jika seseorang yang telah terkena virus yang kita tidak ketahui apakah kita terkena atau tidak dengan virus tersebut, maka kita tidak diperlukan jabat tangan atau menyentuh orang itu. Untuk yang ketiga ini Bu, jangan menyentuh benda dan badan. Sebaiknya jika ibu dari mana saja, ibu langsung bergegas untuk ke kamar mandi atau cuci tangan, dan dimohon tidak menyentuh barang apapun sebelum ibu melakukan cuci tangan. Jadi ibu kalau habis kemana-mana saja terus pulang ke rumah, ibu langsung bergegas ke kamar mandi, jangan menyentuh barang apapun. Apakah ada yang ditanyakan ibu dari penjelasan ini? Tidak. Terus selanjutnya di sini ada pencegahan virus corona. Untuk yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun. Ini sangat diwajibkan setelah Anda melakukan kegiatan apapun, hendaknya langsung cuci tangan. Yang kedua, gunakan masker bila batuk dan pilek. Sangat dianjurkan untuk tidak menambah virus yang bertebaran. Yang ketiga, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Olahraga dapat dilakukan dengan cara bersepeda atau berjalan kaki sesemampu ibu, dan setelah melakukan kegiatan ibu dapat beristirahat yang cukup. Yang keempat, konsumsi makanan yang bergizi, perbanyak sayuran dan buah-buahan. Ini sangat dianjurkan untuk ibu dapat menambah imun dan kekebalan tubuh, dan juga ibu harus sering melakukan minum air putih yang banyak. Yang kelima, jangan mengonsumsi daging yang setengah matang, karena daging yang setengah matang itu sangat tidak baik karena itu masih ada bakteri dan itu sangat tidak baik untuk tubuh. Yang keenam,
jaga jarak terhadap semua orang. Jaga jarak pada orang kurang lebih itu 1 meter dengan jarak orang ke kita. Jika berdekatan, takutnya nanti terkena virus. Yang ke-8 ini diharapkan ibu untuk berjemur. Berjemur di bawah sinar matahari paling baik jam 8 sampai jam 11. Tetapi berjemur dengan waktu setengah jam saja itu sudah baik, Bu, untuk bisa menghilangkan virus dan juga meningkatkan kekebalan tubuh dan memperkuat tulang. Yang ke-9 ini, ibu bisa mencegah corona dengan mengisolasikan mandiri berdiam diri di rumah selama 14 hari. Di sini itu bisa melakukan kegiatan bersama keluarga seperti bersih-bersih rumah. Di sini itu boleh keluar rumah, tetapi jika ada keperluan mendesak saja seperti mau ke apotek, ke pasar atau datang kontrol. Jika ibu mengisolasikan diri di rumah, ibu dapat memutuskan rantai corona tersebut. Gimana ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya sudah cukup. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan 6 langkah disebut adalah salah satu cara paling efektif dan mudah untuk mencegah penyakit. Di sini saya akan mau mempraktekkan cuci tangan 6 langkah, nanti ikuti saya nih. Pertama, basahi tangan, gosok telapak tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan cara memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan agar sabun dapat membersihkan secara merata. Yang ketiga, gosok sela-sela jari agar kuman yang berada di balik jari tangan bisa terhempas. Yang keempat, bersihkan ujung jari dengan posisi saling mengunci. Cara ini agar bisa membersihkan jari dengan tuntas. Yang kelima, gosok dan putar ibu jari secara menyeluruh. Yang keenam, letakkan ujung ke telapak tangan ke telapak tangan, kemudian bilas dengan air bersih. Nah,